supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokan yang besar. Si Bion, kuliah di mana, Pak? Kuliah harus sendiri ya? Kuliah di mana? Unimed. Nah, sila, Pak. Satu, dua, tiga, ada dua di sini. Dua. Mana suaranya lagi nih? Yang paling handphone, Hah? Si Golga? Oh, sini. Golga. Yang dari Karu ada Karu. Ada Karu? Satu orang semua? Bang. Udah di depan, Bang. Apa dari Karu, Pak? Harga kayu, Pak? Harga kayu apa, Pak? Pak, sini, Pak. Segera ya, Bang. Ada yang 17 tahun? 17 tahun? Serius? Kakak 17 tahun? Kakak aja mau tidur lagi. Hah? Gak mau? Oh, gak mau. 18. 17. 17. Serius? Perkenalan, nama saya Januari Yuki Effendi dari komunitas Ruang Literasi. Nah, tadi bukan diminta sih, tepatnya tadi ditunjuk oleh MC untuk menyampaikan sebuah keresahan dia atau yang pengen kita sampaikan di sini. Nah, jadi di sini tema yang diusung hari ini itu bukan kita melihat bahwa ada kata desak Anies. Dan tadi disampaikan oleh MC kita bahwa di sini kita tidak boleh memilih pemimpin itu hanya karena emosional, atau hanya karena kedekatan, atau hanya karena kita itu memilih seseorang itu bukan dari gagasan. Nah, hari ini sangat unik. Belum ada, saya kira, seorang presiden, calon presiden yang datang hari ini untuk dikuras pikirannya, yang datang hari ini untuk diminta gagasannya di tengah anak muda. Hari ini anak muda hanya dijadikan komoditas politik. Hari ini anak muda hanya dijadikan untuk memilih sesuai dengan kuantitas angka. Tetapi belum ada sejauh ini calon presiden yang kita lihat itu menempatkan posisi pemuda sebagai orang yang betul-betul berperan, tidak lebih daripada itu. Tim Bapak kalau bisa tempat ini dipindahkan apa? Karena banyak pemain yang menyampaikan aspirasinya, Pak. Karena jangan sama sama yang baru-baru kemarin, karena anak Medan itu kan anak muda bayaran, yang tak itu bayaran, tapi memang akhirnya aspirasi. Kita tadi kemarin ini bisa mendengarkan kami karya kita dan lebih luas lagi berlalu. Karena banyak yang kawan luar sana yang cuma lewat dari luar, Pak. Habis itu pun bapak-bapak yang masuk, adalah bapak-bapak di Medan ini tetap menganggap diri yang muda. Dan kita harap semua kawan-kawan mari sama-sama kita menyuarakan bahwa kita anak muda adalah paus perubahan di bangsa ini. Kita anak muda tidak minim yang namanya karakter. Dan saya berharap Pak Anies nanti kalau jadi presiden perhatikan karakter anak muda. Mungkin itu aja, ada lagi baik untuk membantu Pak Anies. Baik, terima kasih. Mungkin kita berikan dulu. Seperti yang kita tahu, bahwa Pak Anies Baswedan adalah pemimpin. Nah, banyak sekali di antara kita yang sering juga terhadap tindakan asusila yang terjadi di dunia pendidikan, seperti yang dilakukan oleh dosen-dosen, ustadz pesantren, guru mengaji, dan kawan-kawan sekolah. Banyak siswa yang bahkan terlibat dalam pelecehan tersebut, bukan mencegah malah itu bukan. Jadi, yang ingin saya tanyakan nantinya pada Pak Anies, atau mungkin bisa diwakili oleh teman-teman yang akan tunjuk. Di dunia pendidikan saat ini banyak terjadi kasus-kasus ini. Bukan main, mereka yang melakukan jijik tersebut adalah dosen dan tenaga pendidik lain. Yang kita ketahui punya rekam jejak yang cukup baik, ya. Saya nggak bilang baik, tapi cukup baik. Dan ingat teman-teman, hari ini tugas kita di sini bukan memuji beliau. Ingat, bukan memuji beliau, bukan sekedar mendukung beliau, tapi juga harus apa? Harus desak. Ayo, katakan
visimu untuk bangsa ini? Apa idemu untuk negara ini? Jadi itu yang harus teman-teman ingat. Datang hari ini, cerca habis-habisan ini paslon. Kita orang Medan, kita terkenal di Jakarta sebagai orang yang keras. Keras apa? Keras di perantauan, tapi apa? Apa itu? Nah, seperti itulah. Jadi teman-teman ingatlah bahwa hari ini tugas kita bukan untuk menyanjung beliau hadir di sini, tapi tanya dengan keras, mau apa kau buat negara ini? Oke, setuju teman-teman? Oke, tentu saja teman. Ya, karena saya ini dari kalangan tukang ojek, nanti kamu lagi. Kebetulan sekali saya juga ada pengalaman jadi TKI di Malaysia. Nah, jadi yang saya perhatikan itu untuk Sumatera Utara ini lebih ke ini sih, jalan raya, jalan tol, informasi dari Dishub lah. Nah, yang saya perhatikan kekurangan masih di informasi. Kan kita semua tahu ya, belakangan ini yang bikin macet itu tiba-tiba ada terjadi kan, tiba-tiba tutup jalan, tiba-tiba bangun ini, underpass. Habis itu revitalisasi, habis itu tiba-tiba stasiun bikin ini, tiba-tiba tutup jalan, bongkar tanpa kasih tahu, pemberitahuan yang buat orang-orang yang mau pergi kerja macet di jalan. Saya pernah nonton juga ini ya, acara ulang tahun Medan tahun 2022 atau 2023 gitu. Tiba-tiba hamil berapa tiba-tiba tutup jalan. Dari jalan Pegadaian itu motor nggak bisa. Banyak tukang ojek yang marah. Yang harusnya jalan itu cuma bisa 20 menit aja ditempuh. Kita harus fokus sampai 50 menit gitu kan. Karena ada pemberitahuan gitu. Nah itu sih. Jadi gagasan saya yang saya mau ajukan di sini, apa ya ide Pak Anies untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan supaya kita tuh nggak buang-buang waktu di jalan, efektif. Terus tuh informasi itu disampaikan langsung ke masyarakat untuk tahu, oh di sini ada pembangunan, oh di sini ada pembangunan, revitalisasi dan segala macam yang butuh menurut jalan itu setidaknya diberitahu. Itu gimana tuh? Gagasan untuk penyampaian ke masyarakat supaya kita itu minimal punya informasi, nggak tiba-tiba tutup jalan, yang membuat kita jadi terbuang sia-sia waktunya. Gak semua orang di Indonesia, khususnya di Medan, khususnya di Sumut, punya kemewahan itu. Saya 1 tahun yang lalu, saya mempunyai kemewahan untuk biaya negara, kuliah di luar negeri, tepatnya di luar negeri. Saya juga bertemu oleh Pak Anies, saya punya kesempatan itu. Tetapi sekarang, bagaimana Pak Anies dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada abang-abang yang kakak-kakak di Medan, khususnya di Sumut. Saya setuju tadi sama anak-anak yang tadi bilang, ya kan? Banyak anak-anak Medan, banyak warga-warga Medan yang masih membutuhkan kesempatan yang sama. Jangan berikan kekayaan yang di komplek-komplek mana lah itu lah ya, kita bilang ya. Mereka gaji, pendapatan banyak, tapi pajaknya sangat sedikit.